Ya, halo teman-teman semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu, penuh semangat, dan rezekinya terus mengalir deras setiap hari. Selamat datang kembali di channel kita. Di sini saya selalu membahas hal-hal yang bermanfaat, terutama tentang kehidupan di desa, peluang, dan bagaimana cara membangun masa depan yang lebih baik. Nah, topik kita kali ini sangat menarik dan sangat penting. Dan saya yakin banyak dari Anda yang bertanya-tanya, apa mungkin orang desa bisa bebas finansial? Ya, banyak yang berpikir, jika tinggal di desa itu serba terbatas, pekerjaan sedikit, pendapatan kecil, dan sulit untuk berkembang. Padahal, sebenarnya, justru desa adalah ladang emas jika kita bisa melihat peluangnya. Nah, hari ini saya akan berbagi 13 cara untuk mencapai kebebasan finansial bagi Anda yang tinggal di desa. Dan percayalah, jika cara-cara ini dilakukan dengan konsisten, pelan tapi pasti, hidup kita bisa berubah. Ya, nomor 1, biasakan mencatat pemasukan dan pengeluaran. Teman-teman, kita sering mendengar pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, dalam urusan uang, pepatahnya bisa berubah jadi tak catat, maka cepat hilang. Banyak orang mengeluh, uang cepat sekali habis, padahal baru dapat gaji atau hasil panen. Kenapa bisa begitu? Ya, karena mereka tidak pernah mencatat. Padahal, dengan mencatat pengeluaran, kita bisa tahu apakah uang itu kita lebih banyak habis untuk kebutuhan pokok, apa justru bocor untuk hal-hal kecil yang tidak penting. Misalnya, rokok, jajan, atau beli sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan. Jika kita tahu kebocoran kecil itu, kita bisa perbaiki. Lama-lama, yang tadinya selalu minus, jadi mulai bisa menabung. Nomor 2, hidup sederhana, jauhkan gengsi. Ya, salah satu jebakan terbesar adalah gengsi. Di kota maupun di desa, banyak orang terjebak dalam gaya hidup yang konsumtif karena ingin terlihat kaya. Padahal kenyataannya, mereka hanya menambah beban keuangan. Contohnya, ada orang desa yang penghasilannya cukup, tapi begitu lihat tetangga beli motor baru, dia ikut-ikutan. Padahal motor lama masih bagus. Akhirnya, harus cicilan tiap bulan, keuangan jadi berat. Beda dengan orang yang benar-benar bijak. Dia tidak peduli apa kata orang. Yang penting, hidupnya tenang. Ya, ingat teman-teman semua, orang yang benar-benar kaya tidak perlu terlihat kaya. Sederhana itu bukan berarti miskin, tapi tanda kita pintar mengatur uang. Nomor 3, mulai menabung, meski kecil. Ya, banyak orang menunggu punya penghasilan besar, baru mau menabung. Padahal, justru kebalikannya. Orang bisa punya banyak karena mereka bisa menabung sejak kecil. Saya pernah dengar kisah seorang petani desa. Setiap kali panen, beliau menyisihkan satu karung gabah untuk ditabung. Lama-lama, gabah itu dikumpulkan, dijual, dan hasilnya dipakai beli kambing. Dari kambing jadi 5, 10, lalu bisa membeli sawah tambahan. Semua dimulai dari membangun kecil, bukan dari modal besar. Ya, jika kita bisa menabung, meski cuma 1.000 atau 2.000 per hari,
lama-lama hasilnya akan mengejutkan. Nomor 4. Inventasi dalam bentuk ternak. Ya, inilah kelebihan orang desa dibandingkan orang kota. Di kota, jika mau inventasi, harus lewat saham, deposito, atau emas. Di desa, kita bisa inventasi lewat ternak. Punya 2 ekor kambing, dalam setahun bisa jadi 4. Punya 10 ayam, lama-lama bisa jadi 100. Bahkan dengan memelihara ikan lele di kolam terpal, modal kecil bisa berkembang cepat. Ya, ternak bukan hanya harta yang bisa bertambah, tapi juga bisa dijadikan tabungan darurat. Jika butuh uang mendadak, ternak bisa dijual kapan saja. Kemudian nomor 5, manfaatkan lahan untuk bertani. Ya, jika kita punya pekarangan, jangan biarkan kosong. Tanami dengan cabai, sayuran, atau buah-buahan. Selain untuk makan sendiri, hasilnya bisa dijual. Ya, saya kenal seorang ibu rumah tangga di desa. Beliau hanya punya pekarangan kecil, tapi ditanami sayuran. Tiap pagi dipetik, lalu dijual ke tetangga. Hasilnya cukup untuk tambahan belanja harian. Ya, bayangkan, dari halaman rumah saja bisa jadi sumber penghasilan. Nomor 6, jangan remehkan usaha kecil. Ya, warung kelontong, jualan gorengan, atau berdagang di pasar memang terlihat kecil. Tapi banyak pengusaha besar lahir dari usaha kecil seperti itu. Contohnya, banyak keluarga Tionghoa di desa yang mulai usaha dari warung kecil. Mereka sabar, disiplin, dan konsisten. Akhirnya, warung itu berkembang jadi toko, lalu jadi grosir. Ya, kuncinya adalah tidak gengsi, mulai dari kecil. Nomor 7, bijak gunakan utang. Ya, utang itu ibarat pisau. Jika dipakai dengan benar, sangat berguna. Tapi jika salah, bisa melukai diri sendiri. Banyak orang terjebak karena utangnya dipakai untuk konsumsi, bukan untuk usaha. Ya, jika pun harus berutang, gunakan untuk hal produktif. Misalnya untuk membeli mesin pertanian, bibit unggul, atau modal usaha. Bukan untuk membeli barang mewah yang nilainya cepat turun. Nomor 8, bangun sumber penghasilan ganda. Ya, jangan hanya mengandalkan satu sumber. Jika kita petani, hasil panen mungkin setahun sekali. Jika hanya mengandalkan itu, hidup pasti berat. Tapi jika ada tambahan, misalnya berternak ayam, menjual hasil kebun, atau kerja sampingan, maka keuangan lebih stabil. Di desa, banyak peluang yang bisa digarap. Tinggal kita mau atau tidak. Nomor 9, ikut arisan atau tabungan bersama. Ya, arisan bukan sekedar kumpul-kumpulan. Bagi sebagian orang, arisan adalah cara disiplin untuk menabung. Jika kita susah menabung sendiri, ikut arisan bisa jadi solusi. Selain itu, arisan juga mempererat silaturahmi dan pertemuan itu. Sering muncul ide usaha bersama atau kerjasama yang saling menguntungkan. Nomor 10, belajar jualan online. Ya, zaman sudah berubah. Sekarang, meski tinggal di desa, kita tetap bisa menjangkau pasar kota, bahkan seluruh Indonesia. Misalnya, menjual hasil tani, produk olahan, atau kerajinan khas desa
lewat media sosial. Banyak anak muda desa yang sukses karena berani memanfaatkan internet. Jadi, jangan minder. Dengan modal HP saja, peluang bisa terbuka lebih lebar. Nomor 11. Jaga kesehatan. Jangan boros untuk obat. Ya, seringkali tabungan habis karena sakit. Maka, menjaga kesehatan juga bisa dari strategi finansial. Caranya cukup sederhana. Makan makanan sehat yang bisa kita tanam sendiri. Olahraga ringan setiap hari. Istirahat cukup. Ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena biaya pengobatan bisa menguras keuangan kita. Nomor 12. Sisihkan uang untuk dana darurat. Ya, hidup itu penuh kejutan. Kadang ada keluarga sakit, gagal panen, atau kebutuhan mendadak lainnya. Jika kita tidak punya dana darurat, biasanya kita panik dan terpaksa untuk berhutang. Ya, dengan menyiapkan dana darurat, kita bisa lebih tenang menghadapi keadaan sulit. Kemudian yang nomor 13. Fokus pada ilmu dan pengembangan diri. Ya, teman-teman semua, modal terbesar bukanlah uang, tapi adalah ilmu. Uang bisa habis, tapi ilmu akan selalu memberi jalan. Banyak anak desa yang dulunya biasa saja, tapi karena terus belajar, mereka bisa sukses. Ada yang belajar jualan online, ada yang belajar budidaya, ada yang belajar mengelola keuangan. Ya, ilmu ini yang membuat mereka bisa naik kelas. Kemudian, saya ada kisah inspiratif. Saya ingin berbagi satu kisah nyata. Ada seorang pemuda desa, sebut saja namanya Andi. Awalnya, dia hanya membantu orang tuanya di sawah. Penghasilannya pas-pasan, kadang kurang, tapi dia tidak menyerah. Andi mulai menabung sedikit demi sedikit. Dari hasil kerjanya, dia membeli beberapa ekor ayam. Ayam itu berkembang jadi puluhan. Lalu dia belajar membuat konten ternak ayam dari YouTube. Lama-lama, bukan hanya dari ayam, tapi dia juga dapat penghasilan dari internet. Ya, hari ini Andi bisa dibilang sudah bebas finansial. Dia tidak perlu khawatir soal kebutuhan sehari-hari, bahkan bisa membantu orang tuanya. Dan yang lebih membanggakan, semua itu dia mulai dari desa. Jadi, teman-teman semua, 13 cara bebas finansial tadi bukan sekedar teori. Ini bisa kita lakukan dari sekarang, dari desa, dari hal-hal kecil. Ingat, kebebasan finansial bukan berarti punya mobil mewah atau rumah besar, tapi hidup tenang, tidak lagi pusing soal uang, bisa membantu orang lain. Itulah arti bebas finansial yang sebenarnya. Jadi mulai hari ini, mari kita terapkan pelan-pelan. Tidak perlu langsung sempurna. Yang penting konsisten, sabar, dan berproses. Karena bebas finansial bukan mimpi selamanya, tapi hasil dari kerja keras, kebiasaan baik, dan doa yang tidak pernah putus.